pertanyaan lu itu sebenarnya kalau Aniesnya itu boleh jadi menjadi daya tarik partai-partai lain. Tapi kalau sudah dijadikan satu paket aman, ya apa yang menarik bagi partai lain? Selamat datang di Siasat. Kali ini kita kedatangan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Bang Syifaq M. Yus. Aman Bang hari ini? Standar. Karena baru-baru ini PKS deklarasi aman Bang. Anies Sohibul Iman. Makanya pertanyaannya aman nggak? Kalau standar artinya ini pasangan standar. Oke. Berarti gini, yang pertama gua luruskan dulu ya. Gue bukan pengamat politik. Karena gue ini Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional. Indeks Data Nasional ini bukan hanya konsultan politik dan konsultan survei yang kemudian menyajikan cuma pengamatan, tapi kita juga action. Nah, sehingga gue lebih prefer ya udah Direktur Eksekutif IDN saja daripada ada kata-kata pengamat politiknya. Karena politik itu kan bukan hanya untuk diamat-amati aja. Kalau politik dimaknai ada pengamat, lalu kemudian ada politikus. Politikus ini kan yang katakanlah yang menjalankan politik. Betul. Lalu ada pengamat. Nah, seolah-olah kan ada dua. Satu yang paling mengerti teori itu adalah pengamat. Satu yang paling mengerti aksi itu adalah politikus. Politik. Padahal kan nggak begitu. Dasen, dasolen kan. Apa yang ada di buku itu belum tentu sama dengan apa yang ada di lapangan. Begitu juga sebaliknya, di lapangan juga kadang-kadang membutuhkan dasar teori. Karena aksi tanpa dasar teori juga akan sulit. Ya, saya pikir begitu. Jadi yang pertama, yang kedua, klarifikasi yang kedua, gue lebih suka disebut nama gue tuh Syifaq Muhammad Yus daripada Syifaq M. Yus. Karena kenapa? Muhammad ini nama idola gue dan gue yakin idola banyak umat muslimin. Sehingga gue kurang kalau disuruh memilih lebih memilih dipanggil secara panjang Syifaq Muhammad Yus daripada Syifaq M. Yus. Atau ya sudah Syifaq saja. Jadi gimana Bang? Belum lama ini baru 25 ya? Oh iya 25 itu deklarasi Bang. Siapa yang deklarasi? PKS. Sebelumnya kan nama Sohibul Iman Cagup kata gitu kan, ketua DPB kan PKS. Tiba-tiba hari ini deklarasi Anies Sohibul Imam. Ya kalau dibuka tadi pakai kata aman, Anies Sohibul Iman, jawaban gua standar. Ya, karena ini memang pasangan standar. Yang bikin ini nggak standar di mana? PKS Pilpres mendukungnya Anies. Lalu kemudian PKS sekarang dia pemenang di Pileg DPRD provinsi DKI. Jadi mengutamakan kader menjadi calon wakil gubernur. Biasa aja, nggak ada sesuatu. Dan yang mau diusung itu Anies, bukan Sohibul Iman. Nggak biasa dong Bang kalau dia ngusung. Biasanya kan nggak ngusung. PKS? Kemarin capres loh dia usung. Kadernya. Iya, untuk calon wakil gubernur karena dia ketua DPRD DKI. Gua pikir ya fine-fine aja. Cuma persoalannya nggak ada sesuatu hal yang kemudian menjadi daya ledak untuk bisa memenangkan pasangan, katakanlah tadi itu memang aman itu kata resminya ya? Kata resminya dari amin lah. Aman. Nah, untuk memenangkan pasangan aman nggak ada
Mereka katakanlah serumpun istilahnya. Ya. Basis suaranya sama. Siapa yang milih? Nggak ada daya dobraknya ini. Nggak ada. Kalah. Kalau koalisinya akhirnya yang terjadi adalah Anies dan Sohibul Iman, pasangan aman. Coba partai-partai lain gimana? Ini kan baru deklarasi, belum mendaftarkan. Ini atau cuman pengen, ya PKS ini pengen bilang bahwa PKS bersama Anies Baswedan. Nah, persoalan calon wakil gubernur, nah itu sebenarnya bisa kita kompromikan. Jadi menurut ini, gue mengutip ucapan abang barusan nih, bahwa menurut abang bahwa Sohibul Iman ini sebenarnya ada nggak ada gitu istilahnya? Nggak ada, bukan ada nggak ada. Yang ada tuh cuma Anies Baswedan. Calon wakil gubernur itu nanti. Jadi karena PKS pengen dalam tanda kutip nyolong start untuk mengusung Anies, sebenarnya sudah terlambat juga karena kan sudah duluan PKB kan, tapi kan nggak include. Tapi nggak include dengan wakil gubernur, ya udah dipasangkan saja. Tadi memungkinkan nggak? Gimana yang PKB dan Nasdem ini bakal gabung lagi? Katakanlah kalau Aman ini jadi barang. Enggak. PKB ini fenomenal di 2024. Dia fenomenal. Partainya dapat kursi yang cukup signifikan. Kemudian ketua umumnya juga bisa menjadi calon wakil presiden. Nah, kalau dipaksakan Anies dan Sohibul Iman, ya PKB pasti menolak. Pak Prabowo aja ditolak sama Anies. Kalau Nasdem? Ini agak lain. Agak lain. Ini gue suka nih, ungkapan agak lain ini gue suka nih. Pasti punya elaborasi tersendiri. Maksud agak lainnya apa? Karena sorry bang, sebelumnya nama Sahroni kan sempat ramai juga. Cuman Sahroni udah beberapa kali dikonfrontir sama media, bilang kayaknya saya bukan deh, kayak gitu lah bang. Udah mulai ini Sahroni sekarang denial. Kalau Sahroni kan bilang, kalau saya nggak salah baca, kalau lawan Ridwan Kamil dia menang. Nah, artinya kan kalau Ridwan Kamil maju berarti Sahroni maju, berani maju. Kalau yang lain kan belum tentu. Gitu. Nah, gitu nggak kira-kira bang Sahroni? Dan Nasdem ini biasanya dia termasuk pionir dalam mengusung. Biasanya yang duluan itu Nasdem. Kalau presiden? Iya, jago dia. Tapi di pilkada agak terlambat. Kenapa? Saya mikirnya kayak Nasdem nunggu arahan presiden terpilih deh. Gitu. Nunggu Oktober dong? Enggak, itu presiden dilantik. Presiden sudah terpilih. Gitu. Pasti tunggu presiden terpilih, karena kenapa? Presiden terpilih dilantik itu 20 Oktober. Pilkada itu pencoblosan di November. Nah, kemana pilihan Pak Prabowo itu yang akan diikuti oleh banyak rakyat Indonesia. Sehingga pilkada ya harus sesuai dengan pilihannya Pak Prabowo. Berarti kalaupun pasangan ini jadi nggak rame ini koalisi. Dan nggak jadi, bukan kalau jadi nggak jadi. Gimana nggak jadi? Mau sendiri PKS. Tapi gini bang, kita nggak bisa pungkiri daya tarik Anies di Jakarta itu hari ini dia elektabilitasnya paling tinggi bang. Kemudian dia sudah deklarasi. Kan nggak bisa kita pungkiri juga bahwa salah satu tolak ukur partai-partai ini adalah melihat probabilitas siapa yang paling memungkinkan. Secara hitungan matematis hari ini memang Anies yang paling memungkinkan. Apa iya dengan dideklarasikannya Anies kemudian nggak ada daya tarik dari partai-partai lain bahwa memang sejauh ini Anies memang yang paling punya probabilitas paling tinggi gitu bang di DKI Jakarta. Akhirnya kemudian menjadi koalisi-koalisi kayak Nasdem merapat atau PKB merapat atau yang lain merapat gitu bang. Itu kan pertanyaan lo itu sebenarnya kalau Aniesnya itu boleh jadi menjadi daya tarik partai-partai lain. Tapi kalau sudah dijadikan satu paket aman, ya apa yang menarik bagi partai lain?
Emang ada apa sih Bang dengan PKS? Bukan soal PKS-nya, tapi soal kesamaan basis pemilih antara pemilih Anies dengan pemilihnya Sohibul Iman sama. Memang Jakarta mayoritasnya pemilihnya begitu. Dia begini, dalam elektoral, kontestasi elektoral, kita nggak akan bisa memenangkan pertarungan elektoral kalau yang kita coba rangkul itu hanya satu Barisan. elemen atau satu ceruk suara. Kita harus juga mampu merangkul ceruk-ceruk suara yang lain. Katakanlah misal Anies Aman ini kan pasti terasosiasikan sebagai Islam, kelompok Islam. Nah, kelompok kanan bahkan nanti pasti melebarnya jadi kelompok kanan garis keras, pasti begitu. Nah, golongan nasionalis gimana? Progresif. Golongan non Muslim bagaimana? Ya pasti nggak akan ke arah sana. Nggak akan ikut ke situ. PKB juga kan bukan partai yang Islam garis kanan juga. PKB kan musuhnya Anies, artinya nggak ada soal dong dengan wakilnya. Iya, PKS ini ngusulin Sohibul Iman itu cuma untuk naikin daya bergennya aja. Oh, oke. Sama kayak partai-partai lain yang dulu Erlangga dinaikin, Caimin jadi kan cuma Caimin, tapi semua ketum partai kan disodorin kan. Kalau itu suatu keharusan untuk capres ya, karena mereka ketua umum partai. Lu ngapain bikin jadi ketua umum partai kalau nggak nyapres? Nah, Sohibul Iman ini kan udah DPD juga. Iya, makanya untuk naikin bergen akhirnya kan misalkan belajar dari Golkar misalnya Erlangga didorong, kemudian ketua umum partai lain juga didorong. Artinya kan daya tawar itu kan jadi lebih tinggi daripada dari awal kita udah bilang gue dukung Anies tanpa syarat. Politik itu kan penting, itu bergen, take and give itu kan harus selalu ada. Iya, makanya PKS ini kan sebelumnya nggak pernah Bang. Dan memang dia hari ini posisinya kan menang banyak ya di DKI. Dan coba menawarkan bargaining yang lebih tinggi dengan itu. Sebelumnya kan enggak di Pilkada DKI dia. Bahkan malah iniin sama Gerindra, nggak dapat apa-apa kan waktu itu dia. 2017 yang sama Anies kemarin 2018. Iya, karena Aniesnya sudah duluan lebih percaya dukungan Gerindra daripada dukungan PKS. Nah sekarang kan Gerindra nggak dukung Anies. Ya. Tapi ada potensi Gerindra dukung Anies. Sejauh ini kan Gerindra baru sudah ngeluarin nama, lalu kemudian meralat. Yang Budi Jiwandono. Ya. Tapi apakah sudah ada namanya? Udah ada itu di kantong ketua umum Gerindra. Nah, oke, kalau sudah ada nama. Nah, sekarang kan Anies sudah resmi, ofisial lah, menyatakan bahwa dia bakal ikut kontestasi pilkada. Nggak ofisial tuh kalau sudah didaftarkan. Iya, oke lah. Maksudnya karena lu besok juga bisa kok deklarasi calon gubernur DKI independen. Tutup. Independen udah tutup. Siapa tahu. Siapa tahu nanti ada yang gugat lagi kan. Nggak, maksud gue gini. Nama Anies sudah masuk di pusaran lah kasarnya. Hari ini kan ada nama berikutnya yang seksi juga sebenarnya, RK. Nah, lu melihat RK ini sejauh mana sih RK ini di Jakarta? Maksud gue gitu Bang, akhirnya. Atau RK ini bisa jadi alternatif nggak? Bagi, kalau misalnya tadi kita bicara Nasdem, kita bicara Gerindra, kita bicara partai-partai lain, bisa jadi alternatif nggak untuk melawan Anies Baswedan kalau memang asumsinya mereka tidak mau mendukung Anies Baswedan di Pilkada 2024? Ya, RK menjadi alternatif ya bisa, karena nilai angka popularitas dan elektabilitas dia di DKI juga cukup lumayan bagus. Tapi enggak lah, RK itu Jawa Barat sudah. Oh gitu, bukan sebagai alat untuk naikin bergen melawan Anies. Ya, kalah. Siapa yang memungkinkan melawan Anies? Ada nanti. Ya kan gini, kalau nama terlalu cepat dikeluarkan, itu terlalu cepat juga gembosnya. Potensi dia dinaikkan besar, potensi diturunkan juga besar suara elektabilitas ya Pak ya. Sehingga begini, semakin cepat nama itu diumumkan, publik
itu semakin banyak waktu untuk menilai rekam jejak. Nah, nanti mulai masuk tuh negatif campaign, black campaign. Semoga tidak Ya. negatif campaign. Kemudian mulai publik netizen itu mulai mencari-cari ini siapa, bagaimana dan apa ininya. Nah, kalau terlalu cepat sehingga orang sedangkan si kandidat belum berkampanye. Kan belum berkampanye. Bagaimana dia mau mengkanter katakanlah kalau ada negatif campaign itu. Maka sebenarnya soal pilkada calon itu diumumkan itu nanti aja. Tapi memungkinkan Ini soal strategi. Memungkinkan nggak nama-nama yang kita sama sekali tidak menduga? Mungkin. Siapa yang menduga dulu Budi Jiwandono itu tiba-tiba Muncul di pusaran. muncul? Ya kan muncul aja, semua orang juga muncul, Bang. Ya, Di DKI. Tapi yang munculin Budi Jiwandono ini kan bukan Partai. anggota DPR biasa loh. Yang munculin Sufmi Dasko Ahmad. Yang punya advertising di pinggir jalan itu juga munculin nama dia sendiri. Ya beda kan letupannya. Ya tapi kalau soal memunculkan, semuanya juga memunculkan. Makanya harus dilihat. Yang pertama siapa yang memunculkan. Yang kedua timing memunculkan. Ini deh pertanyaannya, berarti Gerindra memunculkan kadernya sendiri atau tidak? Kalau itu Di kantong Pak Prabowo. Kalau itu gua nggak punya kemampuan untuk jawab. Sama kayak PDI Perjuangan ngusulin kadernya sendiri apa enggak di pilkada kali ini dengan realitas politik kemarin. Itu kita juga sama pada akhirnya, hanya yang mampu kita lakukan adalah menduga. Dugaan abang? Pasti kader sendiri. Partai presiden. Publik, pemilih itu akan memilih siapa yang didukung oleh presiden terpilih. Kemenangan Pak Prabowo kemarin itu luar biasa besar. Sehingga yang harus diuji, yang harus diukur kemudian adalah kotel efeknya. Ya. Dari kemenangan Pak Prabowo. Ya. Sehingga ini kemudian harus menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam menentukan calon gubernur atau calon wakil gubernur, bahkan calon bupati atau calon wakil bupati. Ini lebih ngeri. Ahok didukung presiden kalah 2017 setelah ada penistaan agama, setelah masifnya hoax, masifnya kalah kan? politik pecah belah, ya kalah. Tapi ini kan kita bicara 2024. Artinya kan kita punya pengalaman. 2017 Pak Jokowi itu terpilih pertama tahun 2014. 15, 16, 17. 3 tahun. 3 tahun. Publik juga sudah bisa melihat. Pasti ada yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang Pak Jokowi lakukan selama 3 tahun, walaupun lebih banyak yang setuju. Popularitas Pak Jokowi kan sangat tinggi. Tapi dengan konteksnya Pak Prabowo ini jauh berbeda. Karena Pak Prabowo, walaupun publik bisa tahu apa sebenarnya main idea dari Prabowo Subianto, tapi kan belum dilakukan. Nah, ini juga kenapa Gerindra gua menduga bakal mendukung kadernya sendiri. Pemimpin daerah, provinsi apapun, partai apapun, itu dia harus inline dengan presiden. Kenapa? Ini yang bisa menjawab kalau gubernur, presiden sampai ke bupati, Wali kota dan lain-lain. wali kota itu bisa inline dengan presiden, Indonesia cepat menjadi negara maju. Jangan nanti presidennya mengambil keputusan strategis A, gara-gara Indonesia menganut sistem desentralisasi, kemudian di bawahnya kepala daerah B, kepala daerahnya B, C, apalagi misal berbeda partai. Makanya Indonesia ya begitu aja. Tapi makanya harus inline. Oke, Bang. Pilkada DKI ini kan pilkada serentak deh, Bang. Tapi kan mata publik itu pasti tertuju ke kota-kota besar lah. Taruhlah, Bang, ada DKI di situ, ada Jawa Tengah di situ, ada Jawa Barat di situ, ada Jawa Timur di situ, Bang. Bang, kemungkinan
koalisi Indonesia Maju ini bareng-bareng jalan lagi, menurut Abang kemungkinannya ada atau enggak? Karena kan realitasnya hari ini ya, belum ada tuh Bang, kayak misalnya, yuk kita sama-sama lagi. Karena kalau tadi menurut pernyataan Abang, kalau inline itu kan lebih enak. Tapi sejauh ini kan masih tarik-menarik satu sama lain lah Bang. Nah, ada nggak Bang kemungkinan bahwa yuk koalisi ini kita gabungkan gitu, kita samakan di pilkada? Karena ada juga statement dari ketua tim pemenangan nasional, dia namanya TKN atau TPN sih, PDI itu dia bilang Adian Apitupulu, ya. TPN Adian Apitupulu. TKN itu Prabowo Gibran, ya. Dia TPN. Pemenangan. Ya, dia dia pemenangan, masih mencoba memenangkan. Memenangkan. Kalau TKN itu tim kemenangan. Tim kemenangan. Udah menang. Nah, statementnya Adian Apitupulu tuh Bang, katanya konteks pilkada dan berbeda. Pilpres berbeda karena realitas di daerah masing-masing itu berbeda. Nah, Abang ngeliatnya gimana? Kita begini ya, ada dua sisi itu. Sisi pertama adalah ini Indonesia menghadapi tantangan geopolitik yang luar biasa. Perang dagang Tiongkok dengan Amerika. Itu luar biasa. Kemudian konflik di Timur Tengah, konflik Palestina yang nggak berkesudahan, penandatanganan fakta militer antara Putin dan Kim Jong Un. Nah ini maka kemudian pemilu elektoral ya, maksud gua pilkada itu nggak bisa kemudian orientasinya hanya untuk menang. Tapi orientasinya adalah untuk membangun Indonesia. Itu sisi pertama. Maka kemudian gue balik ke statement gue tadi di awal, bahwa gubernur, wali kota, bupati itu harus inline dengan presiden. Karena kita dari Sabang sampai Merauke itu negara kesatuan Republik Indonesia itu tanpa satu kesatuan dalam kepemimpinan itu akan sulit menghadapi tantangan-tantangan geopolitik. Nah, maka kemudian yang kedua, sisi yang kedua adalah apakah Kim ini, koalisi Indonesia Maju ini besar kemungkinan jalan bareng? Besar. Kenapa besar? Yang pertama, itu kan Erlangga sudah ngomong kemarin. Statement bahwa ya Golkar nggak akan bekerja sendiri lah. Pasti akan bareng. Itu yang kedua. Itu sinyal lah. Lagi pula di kabinet belum dilantik ya. Di koalisi Indonesia Maju, tadi gua mau menyebut kabinet Indonesia Maju. Di koalisi Indonesia Maju itu juga pasti punya pemahaman bahwa calon yang didukung oleh presiden terpilih itu memiliki nilai elektoral yang lebih besar. Sehingga ya pasti menurut gua kemungkinan Kim solid itu lebih. Ariza nggak mungkin Bang. Lebih kuat. Gimana? Ariza Patria? Mungkin saja. Semuanya mungkin. Asal keluar dari kantong Kim. Nah, kayak tadi misalnya si Pak RK. Mungkin kalau keluar dari Kim. Tapi kalau kita ngelihat kemungkinan ada Jawa Barat, maka probability-nya kan kemudian menjadi lebih. Dia harus, bahasa dia kan gitu. Kalau di Jawa Barat tinggal merem, kenapa harus berdarah-darah di Jakarta, gitulah kasarnya ya. Berarti memang Kim ini di menit-menit akhir ya kemungkinannya. Ya mungkin. Nah Bang, tadi Abang menarik ke geopolitik kan. Itu kan kita bicara ideal Bang. Nah, ideal ini ketika dibenturkan dengan realitas kan kadang-kadang itu nggak sesuai Bang. Bahwa kemudian nanti ada gejolak di dalamnya, ada saling tarik-menarik di dalamnya, itu pasti gede gitu Bang. Ada ego-ego partai di situ, ada ego-ego ketua umum dan segala macamnya. Nah, Abang lihat ada nggak hal itu terjadi di Kim? Menurut pandangan Abang ya, yang memungkinkan bahwa Kim nggak bakal jalan bareng gitu Bang? Ideal kadang berbeda dengan realita. Itu satu hal. Tapi hal berikutnya adalah kita juga nggak boleh menyerah dengan realitas. Yang harus diupayakan adalah bagaimana merubah realita ini menuju ke ideal. Itu. Nah, kalau persoalan
ego ketua-ketua umum partai segala macam. Gue yakin pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat, presiden terpilih bisa saja ini demi pertimbangan pertimbangan kepentingan nasional, beliau akan memainkan kartu-kartunya, ya kan bisa ditukar sama menteri nanti. Ya. Kalaupun jalan juga di beberapa daerah doang kan bang, Kim ini? Ya dia begini, nggak akan mungkin sampai di tingkat bupati dan wali kota. Bupati wali kota mungkin, tapi nggak mungkin semua. Ada ratusan itu. Mungkin saja tidak di semua, tapi di yang besar-besar, di provinsi-provinsi besar kayak Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah itu Sumatera, Medan, Sumut ya. Nah itu besar kemungkinan. Potensi. Tapi kalau kabupaten-kabupaten kecil kemudian yang tidak punya impact yang sangat strategis dalam pembangunan nasional ke depan mungkin lain. Tapi kalau provinsi-provinsi besar ini kan nilai investasi Indonesia itu terbesar di mana? Jakarta, Banten, Jawa Barat, Pulau Jawa. Investasi ini kan untuk kepentingan ekonomi misalnya. Bagaimana kemudian ini nggak inline dengan kebijakan pemerintah pusat? Berarti kemungkinannya mereka tuh berjalan bareng lah ya bang ya. Kalau menurut abang kemungkinannya menarik juga nih ya Bu ya. Oke, berikutnya bang, Koalisi Indonesia Maju, koalisi kita dari tadi ngomongin Koalisi Indonesia Maju. Nah ini gue menarik banget karena apa sih nama koalisi dia? Gue nggak tahu juga nama koalisi. Mungkin ini gue kurang literatur ya. PDIP ini sikapnya apa bang? Karena ini kita tunggu-tunggu nih kawan ini nih. Masih kayak nahan-nahan bang.